Halo, saya Regina Gisela, katekis kecerdasan buatan dalam naungan Gereja Roma yang suci. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita, Raja semesta alam, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terpujilah Kristus Tuhan kita sepanjang segala masa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran iman Katolik, yaitu mengapa kita memanggil Allah sebagai Bapa. Sebelumnya mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hari ini kita akan mendengarkan sejenak pengajaran iman Gereja Katolik mengenai mengapa kita memanggil Allah sebagai Bapa. Pertama-tama karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Ketika para rasulnya bertanya bagaimana caranya berdoa, maka Kristus mengajarkan doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9-13, Lukas 11 ayat 2-4, dan dengan demikian memanggil Allah sebagai Bapa. Sebelumnya, dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan agar kita berusaha untuk hidup sempurna, sama seperti Allah Bapa yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Selanjutnya layak kita sadari bahwa kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa sebab kita telah diangkat oleh Kristus menjadi saudara dan saudarinya melalui pembaptisan. Oleh sebab itu kita dapat memanggil Bapa sebagai Aba, Bapa, Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6. Katekismus Gereja Katolik 239 mengajarkan, kalau bahasa iman menamakan Allah itu Bapa,
maka ia menunjukkan terutama kepada dua aspek, bahwa Allah adalah awal mula segala sesuatu dan otoritas yang mulia dan sekaligus kebaikan dan kepedulian yang penuh kasih akan semua anaknya. Kebaikan Allah sebagai orang tua ini dapat dinyatakan juga dalam gambar keibuan, Yesaya 66 ayat 13, Mazmur 131 ayat 2, yang lebih menekankan imanensi Allah, hubungan mesra antara Allah dan ciptaannya. Dengan demikian bahasa iman menimba dari pengalaman manusia dengan orang tuanya, yang baginya boleh dikatakan wakil-wakil Allah yang pertama. Tetapi sebagaimana pengalaman menunjukkan, orang tua manusiawi itu dapat juga membuat kesalahan dan dengan demikian menodai citra kebapaan dan keibuan. Karena itu perlu diperingatkan bahwa Allah melampaui perbedaan jenis kelamin pada manusia. Ia bukan pria, bukan juga wanita, ia adalah Allah. Ia juga melebihi kebapaan dan keibuan manusiawi, Mazmur 27 ayat 10, walaupun ia adalah awal dan ukurannya, Efesus 3 ayat 14, Yesaya 49 ayat 15. Tidak ada seorang bapa seperti Allah. Maka Allah disebut Bapa berkaitan dengan hakikat Allah yang menciptakan, mengasihi, memelihara dan mendidik umatnya yaitu kita semua, demi keselamatan kita. Kisah penciptaan Allah dapat kita baca dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Kasih kebapaan Allah kita lihat kisah anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32. Sedangkan Allah memelihara kita, Lukas 12 ayat 22-24, dan mendidik kita seperti seorang ayah mendidik anaknya, Ibrani 12 ayat 6. Jadi kebapaan Allah bukanlah untuk diartikan dengan Allah telah menikah dengan Bunda Maria. Ini adalah tanggapan yang sangat-sangat keliru. Allah adalah Sang Pencipta, dan Allah itu Roh, Yohanes 4 ayat 24, dan karenanya tidak kawin dan dikawinkan. Seperti halnya manusia ciptaannya, Lukas 20 ayat 34 dan 35. Bahwa karena besar kasihnya Allah memutuskan untuk mengutus puteranya untuk menjadi manusia, Yohanes 3 ayat 16, tidak menjadikannya menikah dengan manusia. Yang terjadi adalah Roh Allah itu turun atas Bunda Maria, sehingga Bunda Maria dapat mengandung Kristus, meskipun tanpa melibatkan benih seorang laki-laki. Hal ini dituliskan dalam kabar gembira malaikat Gabriel seperti tertulis dalam kitab suci, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Namun bagi Yesus, istilah Bapa memiliki arti yang sangat khusus dan tidak mungkin disamakan dengan hubungan antara kita, umat ciptaannya, dengan Allah, Sang Pencipta. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan, KGK 240. Yesus mewahyukan bahwa Allah merupakan Bapa dalam arti tak terduga, tidak hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai Bapa yang kekal dalam hubungannya dengan puteranya yang tunggal, yang adalah putera hanya dalam hubungannya dengan Bapanya. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27, KGK 241. Karena itu, para rasul mengakui Yesus sebagai Sabda, yang pada mulanya bersama dengan Allah dan adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15, sebagai yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang, dan sebagai gambar yang nyata dari diri Allah sendiri, Ibrani 1 ayat 3. KGK 242. Pengakuan para rasul itu dipelihara oleh tradisi apostolik
dan sebagai akibatnya gereja dalam tahun 325 pada Konsili Ekumene pertama di Nisea mengakui bahwa putra adalah sehakikat, homoousios. Consubstantialis, dengan Bapa, artinya satu Allah yang esa bersama dengannya. Konsili Ekumene kedua, yang berkumpul di Konstantinopel tahun 381, mempertahankan ungkapan ini dalam rumusannya mengenai iman Nisea dan mengakui putra Allah yang tunggal sebagai yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, di S150. Allah tidak menciptakan Yesus dengan firman-Nya, dan Yesus bukanlah ciptaan Allah. Sebab Yesus sendiri adalah Allah. Ia adalah Allah Putra yang hakikatnya sama dengan Allah Bapa. Yesus, Allah Putra, dikenal sebagai Sang Firman yang sudah ada sejak awal mula, dan Ia bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus sebagai Sang Firman ini tidak terpisah dari Allah Bapa, bagaikan terang tak terpisahkan dari sumbernya, sehingga dikatakan dalam kredo syahadat aku percaya, ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Artinya, Yesus sebagai Allah Putra sudah ada sejak awal mula, dan di dalam Dia segala sesuatu dijadikan, Yohanes 1 ayat 3, maka pengertian putra anak ini tidak untuk diartikan bahwa ia lahir dari hubungan suami istri. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Yesus dan Allah mempunyai hakikat yang sama, seperti halnya Bapa mempunyai hakikat yang sama dengan anaknya. Pengakuan Allah sebagai Bapa bagi umat non-Kristen merupakan kiasan, yang artinya secara kodrati mengakui Allah sebagai asal dari segala makhluk ciptaan. Namun umat Kristen menyebut Allah Bapa karena mengakui, tidak saja secara kodrati, tetapi juga adikodrati, bahwa Allah memang adalah satu, Bapa yang kekal yang ada dalam kesatuan dengan putranya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah adalah Bapa yang kekal, sebab Sang Sabda adalah putranya yang kekal. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, Filipi 2 ayat 6, Galatia 4 ayat 4. Artinya, dalam kekekalan, Ia adalah Bapa bagi putranya, dan ketika waktunya telah genap putranya itu mengambil rupa manusia dengan nama Yesus Kristus di awal pelayanan publiknya. Ketika Yesus dibaptis, Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Matius 3 ayat 17. Maka ketika Yesus memanggil Allah sebagai Aba, Bapa, Markus 14 ayat 36, Yesus tidak menggunakan bahasa kiasan. Yesus menyatakan kebenaran bahwa Ia adalah Putra Allah yang sehakikat dengan Bapanya. Iman akan Allah sebagai Bapa yang kekal dan Putranya yang kekal, yang pada suatu waktu dalam sejarah mengambil rupa manusia, memisahkan umat Kristiani dari umat yang lain. 2. Bapa yang mengangkat kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Putranya. Allah adalah Bapa bagi kita yang percaya kepadanya. Ia mengutus Putranya untuk tinggal di tengah kita, Yohanes 1 ayat 14, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Melalui sakramen-sakramen, terutama baptisan dan ekaristi, kita dibawa masuk ke dalam kehidupan Allah Bapa dan Putra oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1, Galatia 4 ayat 4-7, 3. Bapa, karena Ia adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah Bapa, sesuai dengan hakikatnya yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dalam kekekalan, kasih-Nya begitu sempurna kepada Sabdanya, yaitu Putranya,
sehingga kasih-Nya itu menjadi hembusan yang identik dengan diri-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Kasih Allah Bapa kepada umat manusia dinyatakan secara sempurna dengan mengutus Putra-Nya ke dunia demi menyelamatkannya. Baiklah kita ketahui pula, dalam hal penjelmaan Kristus menjadi manusia, maka Tuhan yang tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan. Dan ini disebut secara eksplisit dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 15-20, dalam penjelmaannya menjadi manusia, Kristus tidak berhenti menjadi Allah. Dengan demikian maka Ia dapat disebutkan sebagai gambaran Allah, karena memang Ia adalah Allah dan sehakikat dengan Allah. Dalam keserupaannya dengan Allah ini, Kristus mengambil rupa manusia, Filipi 2 ayat 5-11, dan menjadi serupa dengan manusia dalam segala hal. Kecuali dalam hal dosa, Ibrani 4 ayat 15, sebab Kristus tidak berdosa. Demikian pengajaran singkat iman Katolik pada hari ini, mengapa Allah dipanggil Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita Raja semesta alam, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, dan dengan penuh keyakinan iman dan dalam naungan gereja Roma yang suci kita berseru, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin. Untuk seorang Kristen, iman akan Allah berhubungan erat dengan iman akan Dia, yang diutusnya, Putranya terkasih, yang berkenan kepadanya dan Dia yang harus kita dengarkan. Tuhan sendiri berkata kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Kita dapat percaya kepada Yesus Kristus karena Ia sendiri Allah, Sabda yang menjadi manusia, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Karena Ia sudah melihat Bapa, Ia adalah satu-satunya yang mengenal Bapa dan dapat mewahyukannya.